Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan atau mengatakan bahwa dia itu diutus untuk orang di luar bangsa Israel. Tidak. Misalnya dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, sementara Anda mengatakan bahwa Yesus itu bisa untuk Anda. Atas dasar apa Anda memakai itu? Matius 15 ayat 24 misalnya, ada orang perempuan Samaria minta tolong kepada Yesus, Anda baca dari ayat 22. Bahkan anaknya sakit, kerasukan setan. Oh Tuhan, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Yesus nggak peduli, bahkan para murid mengatakan apa? Lihat guru, perempuan itu terus mengikuti kita. Usirlah. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Kemudian perempuan itu sampai sujud-sujud, tolonglah aku. Tuhan, anak Daud, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Roti adalah ajaran, pengajaran Yesus, anak-anak Israel. Ya, hanya untuk Israel saja, tidak layak untuk bangsa di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 6 ya. Di situ Yesus berkata, jangan melemparkan jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Itu jelas sekali. Jadi ajaran-ajaran Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, tidak untuk bangsa di luar Israel. Nah, ini saya melihat orang yang belajar Bible, dan saya tidak menemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh bangsa, tidak. Itulah Kak, kita melihat ketimpangan di situ. Begitu Kak, silakan. Baik Bang, itu saya setuju ya, memang ada dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus hanya datang kepada Bani Israel. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu hanya bangsa Israel saja yang beribadat kepada Yahweh ya, dikatakan bahwa itu adalah Allahnya bangsa Israel. Itu artinya bangsa-bangsa di sekelilingnya itu menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah berhala seperti itu. Dan orang yang menyembah berhala atau tidak menyembah Allahnya Israel, sudah pasti tidak dapat keselamatan. Itu sudah pasti Bang. Bagaimana seseorang yang menyembah berhala lalu bisa mendapatkan keselamatan? Itu kita semua tahu bahwa orang yang menyembah pada zaman itu ya, menurut versi di Alkitab, bahwa hanya mereka yang menyembah kepada Allahnya bangsa Israel, hanya mereka lah yang dapat keselamatan. Dan kebetulan orang Samaria, mereka banyak menyembah Allah-Allah palsu pada masa itu. Seperti itu Bang, konteksnya seperti itu. Ya, jadi gini, kalau bangsa lain masih menyembah berhala itu wajar. Karena belum ada utusan yang diutus ke bangsa itu. Ke bangsa itu nggak ada utusan. Makanya kalau di Islam itu dikatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kaum itu diberi utusan. Jadi bagaimana orang mau dikenai hukum sementara peraturannya belum ada? Contoh nih, di Indonesia ini nggak ada kewajiban ketika kita mengendarai motor pakai helm. Nggak ada kewajiban itu, nggak ada aturannya. Tiba-tiba Anda ditilang oleh polisi. Dengan pelanggaran Anda nggak pakai helm, polisinya konyol itu. Jadi yang bisa dikenai hukum orang yang sudah diberi peraturan. Kalau belum ada peraturan nggak mungkin bisa dihukum. Islam sangat adil di situ, ya kan? Nah, untuk bangsa-bangsa lain, Yesus sudah menubuatkan dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu bangsa Israel dan akan diberikan kepada seorang. Di situ dari kata legoi, bukan goyim. Kalau goyim bangsa lain, kalau legoi seorang di luar bangsa Israel atau orang lain di luar bangsa Israel. Legoi di situ. Ada teks dalam bahasa Ibrani-nya. Aku akan mengambil sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang lain di luar
Israel. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Nah ternyata kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 dikatakan di situ, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini Kisah Para Rasul ya, jauh setelah Yesus terangkat. Masih ada nubuatan akan adanya seorang nabi yang akan melakukan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia. Saya tanya kepada Anda, ini nabi siapa yang seperti ini? Akan itu sudah terjadi atau belum, Kak? Ayo, Kak. Akan itu sudah terjadi atau belum? Nah, kalau akan belum terjadi, Bang. Nah, kan jelas ayatnya itu. Dan akan terjadi. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi siapa? Setelah Yesus yang melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melawannya. Nabi siapa yang bisa membebaskan Israel dari penjajahan Roma? Nabi Islam. Roma diusir dari Israel di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Kurang apa lagi coba? Ini tidak akan ketemu Nabi di dalam Bible, nggak akan ketemu. Karena Kisah Para Rasul 3 ayat 23 ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Demi namaku dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki. Dalam bahasa Arab Bismillah. Jadi ada Nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Ini Nabi siapa? Coba saya carikan di dalam Bible, seorang Nabi menyampaikan dengan Bismillah. Menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Coba. Carikan saya. Ini berapa pendeta saya uji dengan pertanyaan ini, belum ada yang lolos nih, Kak. Silakan tanggapannya. Baik, Bang. Kalau misalkan ditanya bahwa Bible bernubuat tentang nabi, masih ada nabi lain setelah Nabi Isa, karena saya sebagai orang Kristen sudah pasti saya tidak percaya. Seperti itu, Bang Sugi. Tapi silakan, Ya, Bang kalau nggak Sugi. percaya Tidak Anda masalah. tunjuk. Anda tunjuk siapa itu. Kan di situ dari ayat 18 kita baca ya. Seorang, ini tidak mengacu kepada banyak nabi. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di sini Israel. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudaranya bangsa Israel. Yang seperti engkau, Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, ya, dan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diulang di Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi yang benar menurut Bible sendiri akan melakukan peperangan. Ya, orang-orang Kristen nih kadang, oh Muhammad mengajarkan perang. Kalau kita nilai dengan Bible Anda, justru dia nabi yang benar. Karena nabi yang benar akan melakukan pembasmian, peperangan terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya. Nah, kalau Anda masih mau menolak, ini bukan Nabi Muhammad, ya tunjuk aja nabi siapa. Mari kita nilai dia dengan standar yang ada di Bible itu sendiri. Begitu, Kak. Baik, jadi kalau seandainya memang benar nih, ini saya bicara sedikit ya, Bang Sugi ya. Kalau seandainya memang di Bible mengatakan bahwa
Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di Bible itu sendiri. Artinya apakah Bang Sugi akan percaya kepada Bible yang ada sekarang? Itu pertanyaan saya. Apakah itu akan membuat lantas bahwa kaum muslimin atau orang Islam akan menjadi percaya bahwa Bible yang ada sekarang adalah bisa dipercayai dan otentik, dan itu benar seperti itu? Silahkan. Jadi gini, saya sebagai pembaca Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, sudah saya baca. Ketika saya baca, saya bisa menggolongkan. Ini ada firman Tuhan, ini perkataan para nabi, ini perkataan orang, para sejarawan, ini perkataan orang nggak jelas siapa orangnya. Itu bisa kita nilai. Hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran, karena standar saya Al-Quran tetap. Itu saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya juga tidak bisa menganggap yang salah itu benar. Itu nggak mungkin, nggak bisa, Kak. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di situ. Misalnya, Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum misalnya. Apa saya mau percaya ini sebagai firman Tuhan? Contohnya ada dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpahkan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Apakah saya mau percaya ini firman Tuhan? Apakah mungkinkah Tuhan mau mengadakan adegan seperti itu di tempat umum? Nah, seperti ini saya tolak. Karena tidak sesuai akal saya, tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Begitu, Kak. Baik, apakah Abang pernah menyelidiki kenapa ayat itu bisa muncul di sana? Apakah Abang tahu latar belakangnya apa? Tahu. Latar belakangnya adalah Anda baca dari pasal 11. 2 Samuel dari pasal 11 Anda baca, dimulai dari Salomo berjalan-jalan di atas sotoh, dia melihat istri Uria sedang mandi. Karena melihat kemuliaan istri Uria, yaitu Betseba. Bukan Salomo, Bang. Mungkin Daud ya? Bukan Salomo, Daud. Daud, baik. Daud. Nah, Daud mengingini istrinya Uria sehingga hamil. Setelah ketahuan hamil, Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati. Nah, atas perbuatan Daud itu Tuhan murka. Benar. Menghukum Daud. Nah, Benar. yang jadi masalah, kenapa hukumannya kok seperti ini? Mau mengadakan adegan seperti itu di tempat umum. Itu nggak sesuai dengan sifat Tuhan gitu loh, Kak. Kalau di hukum Taurat dulu pada prinsipnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena Daud dulu dia secara tersembunyi, dia mengambil apa yang bukan haknya, dia berzina kepada dengan istri Uria, bahkan dia juga membunuh Uria, maka apa yang ditabur orang itulah yang dituainya, dan itu Daud menerima hukuman itu dari perbuatan dia. Jadi rupanya anaknya itu menggeser dia, putra dia menggeser dia dan mengambil alih kerajaannya, dan dia meniduri gundik-gundik bapaknya, seperti itu. Di tempat umum. Kita mencatat seperti itu. Iya, nanti akan di tempat umum. Di tempat umum artinya begini. Di tempat umum artinya begini, Bang Sugi. Sewaktu Daud melakukan itu, berzinah dengan istri Uria, itu dia melakukannya secara tersembunyi. Karena itu Allah mengirim Nabi Nathan untuk memperingatkan dia. Karena dia berpikir, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu dengan perbuatan dia. Tetapi putranya dengan terang-terangan, artinya semua orang tahu bahwa dia mengambil tahta bapaknya, dan dia menjadikan gundik-gundik bapaknya itu sebagai selir-selir dia. Bukan hanya tahu mengambil tahta, Pak, Kak. Bahkan melakukan itu di depan umum. Anda baca 2 Samuel 16 ayat 22. Coba baca. Itu di depan mata seluruh orang Israel itu. Bacalah. 2 Samuel mengambil 16 ayat 2. Baca. Baik, kalau memang itu yang baik, itu salah satu. Kalau Bang Sugi memang menerapkan pemahamannya seperti itu, ya silakan. Sedikit. Baik. Saya nggak mau membahas masalah itu. Saya hanya mengambil sedikit. Ada yang bisa saya percaya ini sebagai firman Tuhan.
Ada yang saya percaya ini bukan firman Tuhan. Seperti itu. Maksud saya Baik. seperti itu. Jadi tidak baik. semuanya Jadi harus kalau saya percayai. Tidak. Baik, jadi kalau ada ayat-ayat yang mendukung iman Bang Sugi, maka Bang Sugi akan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak mendukung imannya Bang Sugi, maka Bang Sugi menganggap itu tidak benar, seperti itu. Karena gini, Nabi Muhammad pernah berpesan, ketika Umar baru saja dibacakan Alkitab oleh ahli Taurat. Nabi Muhammad tuh mukanya berubah merah. Ya, karena Nabi Muhammad saat itu masih masih khawatir terhadap pengikutnya karena masih awal kan, takut terpengaruh, itu masih awal itu. Lalu Nabi Muhammad itu berpesan di situ, ketika kamu dibacakan Alkitab, jangan kamu dustai, ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan itu salah kamu anggap benar, sedangkan yang benar kamu anggap salah. Jadi inti dari pesan Rasulullah itu, kita harus berhati-hati ketika kita membaca Bible, ya kan? Harus kita cerna, kita gunakan akal sehat kita. Apakah ini benar firman Tuhan atau tidak? Hal-hal yang tidak bertentangan dengan iman saya akan saya percayai, paling tidak ini perkataan Nabi, bisa jadi. Misalnya Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3 misalnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Ini bisa saya percaya ucapan Yesus. Tapi apakah ya semua yang tertulis di dalam Bible itu pasti ucapan Yesus? Belum tentu. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau saya lihat penulis-penulis Bible ini nggak jelas, orangnya nggak jelas. Siapa dia itu nggak jelas. Katanya ditulis Musa, tapi bukan ditulis oleh Musa. Contoh, Ulangan 34 ayat 5 misalnya. Maka matilah Musa. Hah? Katanya ditulis Musa. Masa Musa? Maka matilah Musa. Apa tulisan Musa seperti ini? Tidak mungkin. Misalnya Matius. Oh, Matius ditulis oleh Matius. Saya lihat Matius 9 ayat 9 misalnya. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, maka ia berkata kepadanya. Kita pernah belajar. Dulu kita pernah ada pelajaran mengarang dalam bahasa Indonesia. Kita tahu katanya, kata dia. Ya, ini kata apa ini? Kata apa ini? Nya kata milik untuk orang ketiga misalnya. Bagaimana mungkin kalau itu tulisan Matius menyebut dirinya nya? Aneh. Seharusnya kalau memang ditulis oleh Matius, ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, maka Yesus berkata kepadaku, hai Matius, ikutlah aku, maka berdirilah aku mengikuti dia. Nah, itu baru tulisan Matius bisa dipercaya. Misalnya Yohanes misalnya. Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan kita tahu bahwa dialah murid yang menuliskan tentang semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang nulis siapa ini? Yohanes. Masa Yohanes berkata dialah murid? Kan aneh, Kak? Hal-hal semacam inilah yang membuat kita itu harus berhati-hati di dalam membaca Bible. Dan masih banyak contoh-contoh ayat yang lain yang menurut saya nggak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan ataupun perkataan para nabi. Seperti itu. Baik, Bang Sugi, terima kasih informasinya. Tadi seperti saya bilang ya, bahwa saya juga bukan ahli kitab dan pemahaman saya juga tidak sempurna. Tapi ayat-ayat yang tadi Bang Sugi sebutkan, nanti saya coba cek kembali, dan saya juga, untuk saya pribadi, saya juga akan cari tahu. Silakan. Anda bisa melihat di situs Katolik Katolik Identity ya kalau nggak salah ya. Itu penulis Matius diragukan, penulis Markus diragukan, penulis Yohanes diragukan, penulis Lukas diragukan. Itu Anda bisa, ini orang Kristen sendiri yang ngomong, bukan orang Islam. Orang Kristen sendiri mengatakan seperti itu sih.
Jadi itu tadi Iya, yang saya katakan, tidak semuanya harus saya percaya, tidak semuanya kami tolak. Intinya itu. Nah, terkait dengan unsur-unsur kenabian, makanya saya ingin menguji gitu loh. Ini nabi siapa sih yang bisa menggenapi nubuatan ini? Nah itu Kak. Silakan tentang kenabian kita lanjut. iya, Bang Sugi. Itu aku juga pernah dengar ya, tetapi aku tidak sampai menyelidiki lebih lanjut seperti itu. Tadi seperti yang Bang Sugi katakan. Itu saya juga pribadi saya pernah dengar. Nah, ya, Anda harus cari ini. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan didahului dengan nama Tuhan ini siapa? Cari di Bible. Cari. Siapa? Kalau nggak ketemu, cari keluar. Cocok enggak? Iyalah. Ya itu tadi kan Bapak Abraham ini kan bapaknya para nabi. Dia mempunyai dua orang anak, Ishak dan Ismail. Ishak menurunkan Yakub Israel, Ismail menurunkan bangsa Arab. Nah, sementara Iya. kalau saya lihat ucapan Yesus yang di Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain itu tadi. Itu tidak bisa kepada semua bangsa, tidak bisa. Harus merujuk kepada Abraham lagi. Kenapa? Karena diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham itu ditandai dengan sunat. Inilah perjanjian kekal antara aku dan kamu dan keturunanmu. Yakni setiap orang laki-laki harus dikerat kulit katannya. Mungkinkah kerajaan Allah akan diberikan kepada orang yang tidak bersunat sementara Tuhan jijik dengan orang nggak sunat? Nggak mungkin. Karena dalam Kejadian 17:14 orang yang nggak sunat dihukum mati. Nah, jadi kerajaan Allah ini harus sampai ke siapa ini setelah diambil dari bangsa Israel menurut Yesus dan diberikan kepada bangsa lain. Dari awal sebenarnya Tuhan itu sudah ingin meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang dimuliakan Tuhan itu pada masa Musa sampai zaman Hosea. Ini bangsa yang dijunjung tinggi, yang dimuliakan oleh Tuhan. Tapi setelah Hosea, Anda baca dari Hosea sampai Maleaki, bangsa ini bangsa yang terkutuk, bangsa yang ditinggalkan. Baca Hosea 4 aja deh, Hosea 4 dan seterusnya itu. Jelas kok di situ bahwa Tuhan akan meninggalkan bangsa Israel itu. Nah, diperkuat dengan ucapan Yesus bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ya, ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah tidak di Israel lagi. Tetapi akan dilimpahkan kepada orang di luar bangsa Israel. Nah, orang ini siapa? Harus ada garis keturunan dengan Abraham. Karena apa? Karena diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham ditandai dengan sunat. Maka yang berhak mewarisi kerajaan Allah harus orang bersunat. Intinya begitu. Baik, itu pemahaman Bang Sugi ya. Berdasar Bible, yang tertulis dalam Bible, seperti itu. Yang lainnya, monggo. Siapa? Di sini mau apa ya? Selamat sholat sore. asar dulu. Saya standby mau sholat asar. Ya silakan yang lain mau menanggapi, saya mau sholat asar.